kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya bagi kami sekarang untuk duduk diam, merenungkan firman-Mu. Berkata-kata kepada kami Bapa, dan pakailah hamba-Mu ini sebatas sebagai alat di tangan Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita semua boleh setia kepada Tuhan. Kita memasuki tahun 2021 ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada hari yang ketiga ya. Kita buru-buru masuk atau tutup tahun 2020. Sekarang kita sudah ada di hari ketiga di tahun 2021. Pertanyaannya, apakah kita menjalani tahun 2021 ini walau hanya dalam 2 hari penuh dan hari ketiga sekarang ini bersama dengan Tuhan atau tidak? Ini penting ya, ini penting. Ya, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13, kita baca ayat 21-22. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah ada di hari yang ketiga di tahun 2021. Saudara, pengalaman bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir ini menjadi bagian dari pengalaman rohani masing-masing kita. Bangsa Israel, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya di awal tadi saya bertanya, apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam tahun ini atau nanti di sepanjang tahun 2021. Saudara, pada saat bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa terjadi. Ya, sungguh sangat-sangat luar biasa. Mereka mengalami mukjizat penyertaan, pemeliharaan, dan kebersamaan dengan Tuhan. Ya, yang ditandai tadi kita sudah baca, waktu siang ada tiang awan. Saudara tahu di padang gurun kalau panasnya minta ampun, saudara ya. Siang hari padang gurun itu panasnya minta ampun. Ya, bisa 40 derajat, mungkin lebih ya. Kalau kita nggak tahan gitu ya. Nah, bangsa Israel ini ada di padang gurun, dan firman Tuhan berkata, Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Karena pada siang hari tidak mungkin ada orang bisa bertahan untuk berjalan seperti itu ya. Lalu malam itu dinginnya minta ampun. Bagaimana Allah menyertai mereka, bagaimana Allah bersama dengan mereka.
ditandai juga dengan mujizat yang luar biasa. Ada tiang api ya, yang selalu ada bagi bangsa Israel supaya mereka tidak kedinginan ya. Dan hebatnya mereka dapat berjalan siang dan malam bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih, saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Ada tiang awan, ada tiang api bagi saudara-saudari sekalian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu satu bagian ya. Nah, setelah semua pengalaman itu ya, sampai Musa sudah tua, nah kita lihat dalam Ulangan, itu ayat lagi, Ulangan pasal 31. Ini kita cepat ini. Berarti kita udah 40 tahun kurang lebih ya. Dalam beberapa menit kita sudah sampai ke tahun ke-40 gitu ya. Nah, dalam 40 tahun perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan, yang awalnya setelah keluar dari Mesir dengan tiang awan dan tiang api. Sekarang kita lihat Musa sudah tua, sudah usia 120 tahun dan mempersiapkan seorang pengganti, yaitu Yosua. Ya, Yosua. Di Ulangan 31 ayat 8 kita baca sama-sama juga. 3-4. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wow. Ternyata bukan hanya orang yang patah, yang putus cinta terus jadi patah hati begitu ya. Ini Yosua enggak putus cinta ya, tapi firman Tuhan bilang kepada Yosua. Nah, ayat ini, firman Tuhan ini datang kepada Musa saat akan melantik Yosua sebagai penggantinya. Ya. Nah, apa kaitannya dengan itu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua di depan banyak atau di depan bangsa Israel, firman yang sama itu datang kepada kita. Janji Tuhan yang sama itu datang juga kepada kita. Janji Tuhan kepada Yosua lewat Musa itu juga bagi kita. Yosua akan segera memulai kepemimpinannya atas bangsa Israel. Gampang? Tentu susah. Waktu Yosua mendampingi Musa, Yosua sudah melihat bagaimana susahnya Musa. Seorang pemimpin dengan kaliber seperti Musa saja kewalahan menghadapi bangsa Israel. Bagaimana dengan aku yang masih junior ini? Ada kegentaran nggak? Pasti ada. Ya. Nah, segera dia akan memulai kepemimpinannya. Dan saat dilantik inilah firman Tuhan datang pada Yosua melalui Musa, ayat yang tadi kita baca. Dan saya mau katakan pada hari ini janji Tuhan yang sama datang untuk kita untuk menjalani sepanjang tahun 2021 dengan segala masalah dan tantangannya. Nah, di depan mata kita ya, nggak usah pikir apa-apa, kita sudah tahu tantangan terbesar sekarang ini adalah COVID. Itu sahabat kita itu COVID itu ya. Setia dia, udah hampir ulang tahun. Itu tantangan loh itu. Ya, saya pikir kita semua merindukan untuk kebaktian tidak pakai masker. Kita bisa teriak-teriak gitu, kita bisa nyanyi dengan lepas. Nggak usah sampai tertahan nafas kita. Ya, bagi kami yang menyampaikan firman Tuhan juga terengah-engah gitu ya. Susah sekali. Tapi itu tantangan ke depan, ya. Namun pagi hari ini kita melihat ada janji firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bagaimana kita mau menjalani tahun 2021 ini? Nah, kita lihat apa janji Tuhan bagi Yosua, apa janji Tuhan bagi kita. Kita tidak bahas sesi di
kehidupan Yosua memimpin bangsa Israel ya. Tapi ini saya ambil untuk melihat bagaimana Tuhan berjanji untuk kita. Pegang janji Tuhan. Ya, ada beberapa poin yang kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Oh, itu luar biasa sekali. Ya, itu sangat powerful. Ya, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan. Kata Tuhan sendiri berarti tidak ada yang menggantikannya. Bukan yang lain. Bukan sekedar malaikat. Tapi Tuhan sendiri. Kebayang nggak? Ya. Jadi firman Tuhan itu berkata, aku sendiri yang akan berjalan di depan. Jaminan yang luar biasa. Kalau pagi ini kita semua pegang janji Tuhan, ini menjadi jaminan bagi kita menjalani tahun 2021 yang kita tidak tahu apa-apa juntrungannya nanti ya. Tapi Tuhan berkata, aku sendiri akan berjalan di depanmu. Hebat gak? Sudah bisa tenang gak? Masih takut? Kita tidak tahu 2021 itu seperti apa. Ini baru hari ketiga. Masih ada 362 hari. Tapi Tuhan sudah memberikan janjinya untuk kita. Janji ini akan tergenapi jika kita percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak sekedar logos firman yang tertulis, tapi dia akan menjadi rema dalam kehidupan kita seiring apakah kita sungguh-sungguh percaya akan firman-Nya. Tuhan berkata, aku sendiri yang akan berjalan di depan. Berarti Tuhan adalah pelindung kita. Ya, waktu kita berjalan, ada Tuhan di depan kita. Ya, jadi Tuhan itu pelindung kita. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Katakan kepada diri kita, Tuhan, Engkau pelindungku. Ya. Harus katakan kepada diri kita ini, ingatkan terus bahwa ada Tuhan yang melindungi saya. Ya. Tuhan sendiri yang berjalan di depan itu berarti Tuhan yang akan menghadapi segala mara bahaya. Sebelum kita menghadapinya, Tuhan menghadapi dulu karena Dia ada di depan kita. Betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita, saudara. Berarti Tuhan itu pemimpin, penuntun. Kalau pemimpin dan penuntun itu dia pegang tangan kita, dia pemimpin kita. Saudara pernah punya anak, saudara pimpin anak saudara, saudara pegang tangannya, bukan? Seperti itu, dipimpin. Tuhan berjalan di depan, sementara dia pegang tangan kita. Aman gak saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah janji Tuhan bagi Yosua dan bagi kita saat ini. Tuhan tahu kita galau semua untuk masuk tahun 2021 ini. Bagaimana menjalaninya sementara COVID makin banyak, ya, kasusnya makin bertambah. Kita galau. Kita hampir-hampir tidak mengerti bagaimana membuat perencanaan. Tapi Tuhan berkata, aku sendiri akan berjalan di depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang kedua, di ayat yang sama, di situ dikatakan, Dia sendiri, ya, Tuhan sendiri akan menyertai. Wah, ya.
Tuhan sendiri yang akan menyertai. Kembali kata sendiri. Jadi Tuhan tidak suruh yang lain. Tuhan tidak suruh malaikatnya, tapi Dia sendiri, pribadi sendiri yang menyertai. Ini luar biasa. Apa artinya, saudara? Menyertai itu berarti mengiringi. Ya. Mengiringi itu bisa jadi dari belakang. Tadi Tuhan ada di depan. Sekarang Tuhan ada di belakang. Masih ingat enggak waktu pengalaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, Tuhan ada di depan, Tuhan juga ada di belakang, menutup barisan itu, kan? Artinya benar-benar terlindungi, gitu ya. Jadi menyertai itu berarti mengiringi. Mengiringi itu bisa berarti dari belakang. Kita iring, Tuhan iring, ya. Tuhan ada di depan, Tuhan juga ada di belakang. Ya. Menyertai itu juga bisa berarti mendampingi. Kalau mendampingi itu berarti ada di sisi kita, entah di kanan, entah di kiri. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah yang seperti itulah yang berjanji kepada kita, yang kita miliki. Ayo saudara, pegang janji firman Tuhan. Menyertai itu juga bisa berarti menemani. Wah, kalau menemani itu berarti ngobrol nih saudara ya. Sambil jalan, sambil ngobrol. Tuhan suka ngobrol sama kita. Kitanya nggak suka ngobrol sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyertai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari depan, dari belakang, dari samping, sisi kanan atau kiri, ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Luar biasa sekali. Artinya Tuhan adalah pemelihara kita dari segala sisi. Lagu anak sekolah minggu apa lagunya? Di atas kau ada, di bawah kau ada, di mana lagi? Di mana-mana kau ada, gitulah ya. Wah. Nah, itu janji Tuhan bagi kita. Masih takut dengan 2021? Ada momok? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat lagi ya, yang ketiga, apa janji Tuhan kepada Yosua dan kepada kita? Yang ketiga, Dia tidak akan membiarkan engkau. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan itu peduli. Siapa yang lebih peduli kepada kita? Kadang-kadang manusia yang kita anggap peduli sama kita pun dia perlu ada orang lain yang peduli kepada dia. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan berkata, Dia tidak akan membiarkan kita. Dialah pribadi yang sangat peduli. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia peduli. Dia menjagai kita. Lantaran kita ini adalah biji matanya Allah. Ya, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi, kekasih Allah. Mana mungkin Dia tidak peduli? Bagaimana mungkin Dia tidak menjagai kita? Bagaimana mungkin Dia tidak mengawasi kita? Jadi kata Tuhan tak akan membiarkan, itu berarti Tuhan peduli sama kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan mengawasi kita, dan Tuhan bertindak untuk kita di saat kita harus menghadapi apapun juga. 2021 kita tidak akan tahu ke depan seperti apa. 362 hari ke depan apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi percayalah, Tuhan yang berjalan di depan kita,
yang ada di belakang kita, yang ada di samping kanan kiri kita, yang menemani kita. Dia yang peduli kepada kita, dia akan bertindak untuk kita. Bangunkan iman kita, yakinkan diri kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun yang akan kau hadapi, Tuhan yang akan hadapi lebih dulu dan dia akan bertindak. Saudara-saudara, betapa indahnya kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia di sepanjang tahun 2021. Apapun akan terjadi, kita tidak perlu takut. Yang keempat, saudara, apa janji yang keempat? Ia tidak akan dan tidak akan meninggalkan engkau, sesuai dengan teksnya. Jadi Tuhan tak akan meninggalkan. Kebayang, saudara? Dia tidak akan meninggalkan kita. Artinya apa? Tinggal bersama. Tuhan mau tinggal bersama. Ya, Dia selalu ada untuk kita. Ini adalah jaminan bagi kita. Dia diam bersama-sama dengan kita. Terus senang. Tuhan yang Maha Kuasa, ya, tinggal bersama-sama dengan kita. Ini bagian dari Allah Immanuel itu, bukan? Allah bersama dengan kita, Sang Immanuel. Ia tak akan tinggalkan. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 4 janji ini, saudara, ya, dari 1 ayat, pegang itu. Jadikan modal saudara menjalani tahun 2021. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saudara, bagian terakhir dari ayat ini, ya, dikatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Artinya kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Makanya saya katakan, ini akan hanya menjadi logos saja atau tetap logos saja kalau kita hanya membacanya dan mendengarnya sepintas begini. Tapi ini akan menjadi rema bagi kita manakala kita percaya sungguh-sungguh akan firman Allah. Ya. Nah, frasa terakhir ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa Tuhan tak berjanji, ya. Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan ada masalah. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Kalau ada kata jangan takut, berarti ada sesuatu yang menakutkan, betul nggak? Tuhan kasih tahu kita ini 2021 itu ada hal-hal yang menakutkan kita. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Ada hal-hal yang membuat kita itu kecewa, patah hati. Tapi Tuhan justru bilang kepada kita janganlah patah hati. Tuhan mengantisipasi itu, mengisyaratkan, memberitahukan itu kepada kita. Jadi jangan sampai kita berkata, oh ini udah dapat janji firman Tuhan, udah tenang. Ya, Tuhan mau kasih tahu ini akan ada banyak persoalan, tapi Tuhan bilang jangan takut. Jadi waktu saudara nanti merasa atau menghadapi situasi sulit di 2021, saudara sudah ngerti dan mulai hari ini, ya. Oh, Tuhan sudah kasih tahu. Ya. Jadi jangan kaget lagi.
menghadapi begitu banyak situasi-situasi sulit. Ya, jangan kaget, pegang janji Tuhan, ya, dan ingat Tuhan sudah kasih tahu bahwa akan ada banyak persoalan ini. Ya, Tuhan akan pimpin kita terus, ya. Mungkin harus menjalani jalan yang berbatu-batu, ya kan? Kita harus mendaki dan menurun dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, jangan patah hati. Saudara, kalau frasa terakhir ini, selain mengisyaratkan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada masalah, Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada tantangan, Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada tentangan, bahkan ancaman bagi kita. Di sisi lain, kita juga mau memberitahukan kepada diri kita, kalau itu semua terjadi, janji Tuhan bagi saya pun mengatakan, jangan takut, jangan patah hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di saat semua itu menyerang kita, di saat semua itu harus kita alami, ingatlah, ada Tuhan. Tuhan yang gimana nih? Tuhan yang berjalan di depanku, Tuhan yang menyertai dan memelihara, Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang tak membiarkan saya, sebaliknya Ia akan bertindak bagiku. Tuhan yang selalu ada di dalam kemahahadiran Tuhan, Ia ada bersama-sama dengan saya. Katakan pada diri kita seperti itu, dan jalanilah di tahun 2021 ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari pastikan kita semua berjalan bersama Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Jangan coba-coba andalkan dirimu. Jangan coba-coba berharap kepada manusia. Yeremia pasal 17 ayat 5 sudah jelas dituliskan untuk kita sekalian. Tuhan akan berkata, terkutuk orang-orang seperti itu. Tapi sebaliknya, di ayat 7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya, yang mau berjalan bersama dengan Dia. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di kebaktian di minggu pertama di tahun 2021 ini. Mari kita aturkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terpatri dalam hati pikiran setiap kami, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan, yang sudah keluar dari mulut Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.